Oke, assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf, kok ada trouble ya. Nggak tahu kenapa, nggak bisa gabung, nggak bisa start. Terus ditunggu lama, connecting gitu. Akhirnya bisa, alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Mbak Anissa Al-Mumtaz, Mbak Fadilah, Nadita, Nura, Alvina. Alhamdulillah. Oke teman-teman, langsung aja ya. Mungkin tadi udah menyimak di video di YouTube, tapi mungkin belum maksimal ya. Nanti Ustazah jelasin yang ditulis tadi ya. Sebenarnya memang pengennya kayak nulis gitu ya, kayak di papan tulis gitu, tapi nggak bisa. Jadi tulisannya besar-besar gitu, jadi pakai Word gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam perlindungan Allah dan dalam petunjuknya. Kemudian adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu ya pada siang ya, sudah siang hari ini ya. Semoga Allah memberkahi forum kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang gelombang mekanik ya. Izin share screen. Ya. Ini teman-teman, gelombang mekanik. Kalau tadi Ustazah sambil nulis begini-begini, tapi ini karena sudah habis tadi buat bergabung ya, jadi kita langsung ke sini ya. Ini judulnya gelombang mekanik. Ini contohnya, salah satu gambarnya gitu ya. Ini ada Y itu yang ke atas ini. Nah, ini ada amplitudo. Amplitudo itu puncak maksimalnya gitu ya. Jarak dari titik keseimbangan ke puncaknya. Kemudian misalnya ini 2 sekon, ini 4 sekon ya. Mendatar itu bisa berarti X, panjangnya bisa berarti waktunya, juga berarti waktunya gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya panjangnya tapi juga waktunya. Nah, yang namanya panjang gelombang itu dari sini ke sini. Nah, dari satu puncak penuh, satu lembah penuh. Namanya satu gelombang. Nah, lambangnya ini, lambda panjang gelombang.
Oke, kalau tadi yang video tadi Ustazah jelasin jenis-jenisnya, macamnya, pengertiannya dulu, tapi kalau yang ini udah dibuka dengan itu, kita bahas besarannya dulu ya. Nah, besarannya yang pertama ada amplitudo. Nah, ini. Nah, ini jarak dari puncak ke titik kesetimbangan. Ya. Kemudian yang kedua panjang gelombang, yaitu panjang satu gelombang. Nah, ini ada dua macam. Untuk transversal, ini gelombang transversal ya teman-teman ya. Ini gelombang transversal yang ada puncak, ada lembah kayak gini. Nah, itu satu bukit satu lembah. Tapi kalau di gelombang longitudinal, nanti ada di bawah sini. Nah, ada di bawah sini ya. Nah, ini besarnya lambda adalah satu rapatan, satu renggangan, gitu ya. Satu rapatan, satu renggangan. Atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Atau dari pusat renggangan ke renggangan berikutnya, gitu teman-teman. Coba ini di copy ya. Bisa nggak ya? Coba ya. Nggak bisa ternyata. Di grouping bisa nggak ya? Ya udah, kalau nggak bisa. Nah, intinya itu teman-teman. Kemudian untuk frekuensi satuannya Hz atau Hz singkatannya ya, yaitu adalah banyak gelombang dalam satu detik. Nah, misalnya ini, nah ngitungnya itu satu gitu ya, satu gelombang itu segini, satu gelombang, dua gelombang, tambah sekian, nah gitu. Nah, contoh gelombang di atas pada saat n-nya 2, n-nya 2 ya, 2 sampai 4 sekon itu, t-nya sama dengan 4, nah gini. Jadi satu gelombang, dua gelombang. Dua gelombang membutuhkan 4 sekon. Nah, berarti apa? N-nya 2, T-nya 4. Nah, ini ya, Fanta. Gitu ya. Frekuensi rumusnya Fanta. Fn per T. N-nya 2, T-nya 4. Sehingga sama dengan 0,5 Hz. Sedangkan yang nomor 4 yaitu besarannya adalah periode. Periode itu kebalikannya dari apa namanya? Frekuensi ya. Kalau frekuensi itu banyak gelombang dalam satu satuan waktu atau satu detik. Kalau periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, seperti ini. Pada gambar ini, waktu untuk satu gelombang itu sekian. Satu itu sekian ya, dari atas ke bawah. Berarti berapa detik satunya? Periodenya berapa? Halo? Periodenya 2 gitu ya, teman-teman ya. Atau bisa dihitung T sama dengan T periode, T besar, T per N, atau seper F. N-nya 2, T-nya 4. T per N. Atau langsung tadi ya, seper F tadi. Seper 0,5 sama dengan 2. Ini satuannya sekon. Kalau yang atas satuannya Hz ya, Hz ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi ada amplitudo, jelas ya. Kemudian ada amplitudo, ada apa? Amplitudo terus panjang gelombang ya, jelas ya. Kemudian ada frekuensi, ada periode. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Nah, kita ke cepat rambat. Nah, kalau di gelombang itu istilahnya cepat rambat karena nanti ada cepat getar ya. Cepat getar itu gerakan naik turunnya, berapa cepatnya. Kalau cepat rambat itu seberapa cepat ke kanannya, perambatannya gitu ya. Nah, kalau secara umum kecepatan itu kan S per T ya. S itu jarak, T waktu. Nah, kalau di gelombang gimana? Nah, ini bisa kita ubah dulu ya. S-nya sama dengan S-nya diganti dengan jarak satu gelombang. Jarak satu gelombang.
dan T-nya adalah waktu satu gelombang. Nah, sama-sama satu gelombang ya. Jadinya bisa dibagi. Nah, jarak satu gelombang itu, teman-teman, tadi yang di atas, benar, panjang gelombang. Lambda ya. Kemudian waktu satu gelombang itu adalah periode. Nah, jadi nggak pakai T kecil lagi, tapi nanti langsung pakai T besar kalau di atasnya lambda gitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya kok nggak ada ya. Contohnya bisa dikerjain ya lambdanya tadi. Oh, lambdanya di sini belum diketahui ya. Misalnya ini berapa ya? 4 meter gitu ya. Nah, ini jadi ke kanan itu bisa panjang dan bisa waktu gitu ya. Jadi kalau di sini 4 meter, di sini berapa? 8 meter gitu ya. Nah, berapa V-nya? V-nya ke bawah sini. Tadi lambdanya. Lambdanya adalah contoh ya. Lambdanya sama dengan 4 meter. Kemudian periodenya dari sini yang kita cari ini 2 sekon. 2 sekon jadinya berapa? V sama dengan ini. V sama dengan lambda per T sama dengan berapa? 4 dibagi 2. Jadinya V-nya sama dengan V sama dengan 4 dibagi 2, 2 meter per sekon begitu teman-teman. Gampang ya? Insya Allah gampang. Itu cepat rambat. Jadi besarannya ada 5 macam. Yang pertama amplitudo, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga frekuensi, 4 periode, dan yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Ya betul. Oke, next. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Oke, ada berapa orang ini? Tak lihat dulu yang di sini. Ya, ada 16 orang ya. Oke. Next ya. Nah, kita lanjut ke sini. Lanjut ke jenis-jenis gelombang, teman-teman. Nah, kalau yang tadi tuh jenis-jenisnya dulu, jadi agak lama malah ternyata. Ya, ini jenis-jenis gelombang. Ya, pengertian gelombang sendiri udah tahu ya. Pengertiannya adalah getaran yang merambat ya. Getaran yang merambat. Jadi pertamanya itu cuma bergetar aja. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada getaran hati itu jangan dibiarkan ya, nanti jadi gelombang. Ya, jadi getaran yang merambat. Kemudian gelombang. Oke, nah kita lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya ini ada beberapa macam. Nah, subnya. Ini berdasarkan apa, berdasarkan apa gitu ya. Yang pertama berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Ini arah getar, yang ke sini arah rambat nih ya. Yang untuk transversal tadi sudah ada gambarnya seperti ini ya, gini ya. Jadi naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun. Yang arah getar dan arah rambatnya itu saling tegak lurus. Arah rambatnya ke kanan, arah getarnya naik turun. Ini ya transversal ya. Pokoknya semua bentuk gelombang yang seperti ini, bisa gelombang laut ya yang naik turun. Kemudian ada gelombang tali ya saat kalian main lompat tali. Kemudian ada gelombang apa lagi? Teman-teman? Gelombang cahaya, nggak kelihatan ya. Pokoknya yang contohnya seperti itu. Kemudian yang sebaliknya, tadi kan tegak lurus ya, yang ini searah dengan arah getarnya, yaitu ini. Selinki ya, kita getarkan maju mundur cantik gitu ya. Maju nanti ada
yang renggang, ada yang rapat, ada yang renggang, rapat gitu ya. Ini ya. Ada renggangan, ada rapatan, renggangan, rapatan gitu ya. Nah, arah getarnya itu maju mundur gitu ya. Nah, arah rambatnya itu maju gitu ya. Sehingga arah rambatnya itu searah dengan arah getarnya. Gitu ya teman-teman ya. Untuk longitudinal itu contohnya pada gelombang bunyi. Nah, itu longitudinal. Gitu ya. Kemudian yang lainnya, gelombang gempa misalnya juga termasuk longitudinal. Kemudian berikutnya berdasarkan mediumnya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, itu butuh medium. Contohnya bunyi, air, tali. Apalagi teman-teman? Gempa gitu ya. Nah, longitudinal butuh medium, transversal butuh medium. Nah, ada transversal yang tidak butuh medium juga. Nanti ada cahayanya. Nah, jadi tidak mesti yang longitudinal itu butuh medium. Transversal nggak butuh medium semua, tapi ada transversal yang tetap butuh medium. Contohnya pada tali, pada air yang permukaan ombak itu bisa. Gitu ya, teman-teman. Ini jelas. Nah, misalnya ini ya, gelombang elektromagnetik ini tidak butuh medium. Ini kenapa ini? Contoh paling konkret adalah matahari bersinar ya. Matahari bersinar itu selain memberikan cahaya, bukan cahaya, nah ya, cahaya matahari itu juga ada sinar UV ya. Jadi kalau kalian mau keluar-keluar pakai apa? Sunblock ya. Biar kena sinar UVA, UVB dan seterusnya. Kemudian ada gelombang radio dan sebagainya. Cuman kemudian ada yang melindungi ya dari kita ya, yaitu di atmosfer kita itu ada ozonnya yang menjaga kita dari gelombang-gelombang yang ada itu. Nah, termasuk wireless ya, tidak butuh media radio, UV, gamma dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berdasarkan amplitudonya. Ini ada dua macam, yaitu berjalan dan berdiri. Ya, berjalan itu maksudnya gini ya, amplitudenya ini berpindah-pindah ya. Ini misalkan satu titik di sini, kita pokoknya punya titik di situ ya. Nah, gelombangnya itu berjalan gitu ya. Ini. Nah, ini. Pada suatu saat di sini, pada suatu saat di sini, pada suatu saat di sini ya. Atau yang benar grafiknya dari bawah ke atas gitu ya. Grafiknya berjalan ya. Gelombangnya berjalan ya, semakin ke kanan. Wah, gitu ya. Balik ya gambarnya ya, maaf ya. Jadi gelombangnya itu berjalan dari bawah ke atas. Nah, ini kan titiknya ini pindah-pindah ya. Kadang berada di atas garis, kadang berada di tepat garis, kadang berada di bawahnya. Nah, pada saat berada di puncaknya, gitu teman-teman. Jadi namanya gelombang berjalan. Nah, lawannya adalah gelombang berdiri. Gelombang berdiri ini titiknya di sini terus, gelombangnya naik turun seperti ini terus. Jadi di sini udah ditali pati. Ini boleh bebas, boleh bergerak atau bisa ujungnya dibuat tetap, dibuat bergerak. Yang jelas di sini titiknya kita tentukan di sini. Amplitudenya tetap di sini. Ini namanya perut ya. Nanti dibahas lebih lanjut. Yang gendut, perutnya tipis saja ya. Tadi opening paginya materinya apa ya? Kita sehat kalau ideal gitu ya. Kemudian yang sini ini adalah simbol. Simbol itu pertemuan dua tali gitu ya. Ini kalau kita praktekkan itu cuman pakai satu tali teman-teman sebenarnya. Cuman karena getarannya itu sangat besar ya. Frekuensinya itu bisa 50 Hz ya, pakai listrik itu 50 Hz. Sehingga sampai dipantulkan lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah yang bawah ini adalah pantulannya. Jadi sebenarnya bentuknya itu cuma satu yang kayak yang atas ya, ke atas, bawah naik turun aja. Cuman karena saking cepatnya sampai dipantulkan seperti ini. Begitu teman-teman. Insya Allah sudah selesai materi untuk hari ini. Alhamdulillah bisa tersampaikan semuanya ya. Besaran pada apa namanya? Besaran pada
besaran pada gelombang dan ini ya jenis-jenis gelombang. Nah, gitu teman-teman. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang disampaikan, ditanyakan? Nanti silakan di-download materinya di sana ya, sudah ada kolom downloadnya gitu teman-teman. Nah, nanti kita udah diatur ya, jadi ada forum sinkron seperti ini, ada forum asinkron. Nanti tetap insya Allah ada video seperti tadi yang udah dilihat tadi. Jadi nanti silahkan tetap aktif gitu ya. Ini masih ada kesempatan 8 menit. Ya, silakan diisi kuesionernya. Dan ini feedbacknya ya, sudah paham apa belum tadi gitu. Ini ada beberapa soal, 3 soal saja ya. 3 soal menjodohkan. 3 soal menjodohkan. Ini ada jenisnya, ada contohnya, kemudian ada contoh soalnya. Boleh open book silahkan. Ya, boleh ya. Masa nggak boleh sih ya. Silakan ya, ada 4 soal deh, ada 4 soal. Masing-masing nilainya 20, 20, 30, 30 gitu ya. Soalnya nanti benar semuanya 100. Itu ya teman-teman untuk yang forum online kita sudahi dulu. Silakan dilanjutkan aktivitas berikutnya di LMS. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsira ya. Sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini. Salam buat teman-teman yang lain gitu ya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sama-sama. Waalaikumsalam.